Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Nabil Alobia, NIM J002419 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi di blok 2.2 tentang sistem kardiorespirasi. Langsung saja itu laporan yang pertama. Nah, laporan pertama itu ada jelaskan anatomi dari traktus respiratorius yang superior. Oke, yang pertama itu ada nasus atau hidung. Nah, ini di bagian luarnya itu dia terdiri dari tiga os. Ada os nasal di sini, ada os maksila dia di sini, ada os frontal dia di sini. Nih, frontal. Nah, lalu ada kartilagonya. Kartilagonya itu ada processus lateralis, cartilago sapinasi, cartilago calaris mayor, sama cartilago calaris minor, sama cartilago sapinasi. Ini calaris mayor, ini calaris minor. Seperti proses lateralis. Nah, habis itu ada kavernasi. Kavernasi itu dia itu di bagian apertura, apertura anteriornya itu ada namanya nares. Nah, kalau di bagian belakang itu ada nama koana. Untuk regionnya itu dia ada ada regio vestibulumnasi sama regio respiratoria sama regio olfaktoria. Vestibulumnasi dia tuh di sini, kalau olfaktoria itu dia tuh di sini. Di sini kalau habis itu kalau yang respirator dia tuh di sini. Next, nah, lalu ada dinding lateralnya. Nah, dinding lateralnya itu kavernasi memiliki tiga lengkungan. Nah, lingkungannya tuh sebenarnya ada ini, ini. Dari mana ada konkanas, eh, ya, concanalis superior, concanalis media, concanalis inferior. Nah, lalu concanalis ini membagi kavum menjadi empat saluran udara, yaitu ada di sini recessus sphenoethmoidalis, di sini ada recessus superior, di sini ada meatus nasi media, di sini ada meatus nasi inferior. Nah, eh recessus sphenoethmoidalis dia tuh di sini kan, dia tuh muaranya di eh, sinus sphenoethmoidalis. Di sini sphenoidalis. Nah, kalau yang meatus nasi superior itu dia muaranya di selula, selula etmoidal posterior. Nah, kalau yang media dia itu muaranya ada banyak. Dia itu khasnya ada seperti bentuk kubah, di mana itu ada bula. Sebenarnya di sini bentar deh. Ada bula. Bula etmoidal dia itu muaranya di selula etmoidal media. Nah, lalu ada yang terakhir ada meatus nas inferior dia itu mulanya di ductus nah, nasolacrima nasolacrimalis nasolacrimalis. Selanjutnya ada sinus paranasales. Nah, sinus paranasales ini dia ada sinus maxilla, ini sinus maxilla, ada sinus frontal, ada sinus etmoidal, ada sinus sphenoid dia di sini. Pokoknya untuk vaskularisasinya itu dia ada aliran darah arteri karatus interna S externa yaitu ada cabangnya arteri karatus externa itu ada lagi ada sphenoplatina, palatina mayor, ada labialis superior sama ramus lateris nasi. Kalau yang cabang arteris interna itu ada ethmodalis anterior sama ethmodalis posterior. Nah, indikasinya itu untuk yang sensori penciuman ada SFA itu nervus olfactorius, sensorik umum GSA dia ini kalau GSA ini dia yang Terus A cabang dia dari nervus ophthalmicus. Terus ada nervus facialis, nervus maxillaris dari yang otonom. Maksudnya ada nasofaring. Nah, nasofaring ini dia itu tingginya di VC1 sampai VC2. Dia itu fungsinya untuk respirasi, maksudnya terus dia ada di sini ada itu di sini VC. Nah, ini ada torus tubarius, opening pharynx tuba, ada torus levatorius. Nah, ya, ini pada
Nah, habis itu ada oroparing. Oroparing ini dia itu eh, terletak VC 2 sampai VC 3. Nah, di oroparing ini dia tuh ada bangunan khasnya itu Vallisula Epigotica yang dimana yang dia fungsinya untuk menelan dari benda tumpul. Ya. Nah, kok ini epigotisnya itu nih foto Arsius. Oke, sudah. Lalu ada lading oroparing. Nah, lading oroparing ini dia itu terletak di setinggi VC 3 sampai VC 6. Nah, dia itu juga ada bagian bangunan khasnya itu dia di fossa piriformis. Di sini bapaknya ini. Dia fossa piriformis dia itu kebalikan dari Vallisula epigotica tadi. Kalau Vallisula epigotica dia untuk benda tumpul, kalau fossa piriformis ini dia untuk menelan benda tajam. Nah, habis itu dia ada itu laringalis di mana nih dia tuh pintu masuknya menuju laring. Jadi dia letaknya tuh di dinding anterior laring orofaring. Penis. Lalu nih untuk arterinya ada bagian atas itu berasal dari arteri carotid externa. Kemudian di bagian ada arteri maxillaris, facialis, brachial ascendens, sama lingualis. Nah, kalau bagian bawah itu dia berasal dari truncus cervicalis, arteri subclavia, itu ada arteri tiroida inferior sama. Nah, lalu untuk venanya itu dia ada plexus vena paranealis, nanti dia mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna inferior. Untuk inervasinya itu ada sensorik sama motorik. Nah, kalau yang sensorik itu dia plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kalau motorik dia plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, lalu ada laring. Kalau laring ini dia itu setinggi VC 3 sampai VC 6. Nah, dia tuh ada kartilagonya yang khas. Nah, kartilago yang khas ini dia ada epigotis, dia tuh fungsinya untuk apa nih? Nah, lalu ada kartilago tiroidea. Nah, dia ini kalau untuk laki-laki, dia itu nanti membentuk yang namanya Adam's apple atau eh, prominentia laringnya. Lalu ada di bawahnya ini ada cricoid cartilago. Nah, ini arytenoid cartilago. Nah, ini cartilago corniculate. Ini yang bentuknya piramid. Nah, sedangkan kalau corniculate itu dia yang ujungnya. Oke. Nah, jadi ada ini. Ini nih bagian penting dari kavitas dari bangunan penting dari laring. Ada kavitas laring. Nah, ini dia epigotis. Oh, ini rima glottidis. Dia ini celah antara kedua pelika vokalis dexter ex sinister. Kalau lima vestibuli ini dia itu celah di antara pelika vestibula. Nih, antara ini bagian anterior nih posterior. Soalnya ini epiglottisnya di sini, lima vestibulis dari sebagai celah, dan juga celah lima vestibulis. Nah, untuk arterinya itu dia arteri laringnya superior, cabang dari arteri tiroidea superior, ada arteri laringnya inferior, ada arteri krikotiroidea, ada inervasinya itu motorik, itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus 10, kecuali muskulus krikotiroideus mendapat inervasi dari nervus externus. Nah, sensoriknya itu di atas pita vokalis itu nervus laryngeus superius. Kalau di bawah pita vokalis itu nervus laryngeus recurrens atau pokok salah. Nah, kalau yang vena ini ada vena laryngeus superior, vena tiroidea superior, ada vena jugularis interna sama vena laryngeal inferior. Sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Nabil Aludia
NIM G004199 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.2 tentang sistem kardiorespirasi. Langsung saja yang laporan kedua, yaitu laporan kedua jelaskan anatomi dari core. Oke. Yang pertama itu ada perikardium. Perikardium ini atau pembungkus dari jantung, ini dia terdiri dari terbagi menjadi dua, yaitu fibrosum, perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Nah, perikardium fibrosum ini dia itu eh, fungsinya ya pastinya untuk melindungi core sama membatasi gerak core sama menjaga core agar tetap di tempatnya. Nah, lalu ada yang perikardium serosum. Nah, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu lamina parietalis sama lamina ventralis. Lamina parietalis itu dia lebih ke ruang itu, kalau terus lebih dalamnya. Nah, di antara lamina ini itu ada kavitas perikardialis, yang dimana itu fungsinya sebagai pelumas yang untuk meminimalkan gerakan dari core. Nah, lalu ada letak anatomis dari jantung, yaitu terakis yang medius. Yaitu dieratkan pada kavitas terakis. Beberapa ada corpus tenyi nanti oleh ligamen sternoperikardiaka, lalu ada sama proses pedeus nanti dengan ligamen sicuperikardiaka, lalu ada diafragma nanti oleh ligamen perikardiovenica, nanti dengan vertebra oleh ligamen vertebroperikardiaka. Nah, ini yang dengan diafragma ya. Ini yang si Podelius, ini yang Myocardium, ini sampai ada. Oke, lanjut. Ini struktur eksternal dari core. Nah, dia itu ini ada posterior ventral sama dorsal. Nah, dia itu dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu anterior dexter, anterior sinister, ventriculus dexter, sama ventriculus sinister. Nah, ini ada anterior dextrum. Ini ventriculus dexter, dan ini ventriculus sinister. Nah, ini ventriculus sinister, ventriculus dexter, ini atrium dexter di sini, ini atrium sinister di sini. Jadi, karena letaknya di Jepang. Ini apex, ini cordis. Lalu ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini atau tempat melekatnya dari miokardium, eh, ya sebagai atau kerangka dari Korea. Nah, dia itu terdiri dari annulus pubosum, fibronum pubosum, sama septum membranaceum. Eh, ya. Nah, di sini itu ada annulus sama trigonum, yang dimana dia itu terbagi menjadi 4 cincin fibrosa kalau yang annulus. Nah, kalau yang trigonum itu dia cuman ada trigonum fibrosum sinistrum sama trigonum fibrosum dextrum. Nah, kalau yang annulus kan dia ada 4 tuh, dua, ini tiga, ini cincinnya. Nah, yang di sini ada annulus fibrosus Trunci pulmonalis. Kalau ini annulus fibrosus aorta. Nah, ini annulus atrioventricularis dextra. Ini annulus atrioventricularis sinistra. Nah, ini trigonum dia tempat kayak mau tempat ini. Dia trigonum fibrosum, trigonum fibrosum dextrum. Next. Nah, lalu ada atrium dexter. Nah, atrium dexter ini dia itu ada yang dimana bagian halusnya, yaitu namanya sinus venorum cavarum. Lalu dia itu ada di bagian kasarnya itu ada musculus pectinati ini. Nah, ini fossa ovalis. Iya, ini fossa ovalis, ostium. Ini ada aurikular yang bagian pectinatnya. Ini costanealis. Nah, 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 oh ya, ini valvula Eustachi ini hmm, dia itu muaranya dari ostium vena cava imperial.
Kalau ya, bukan mah, bukan more ya, apa namanya? Kalau dia ini kan ini valva eustachi, nah dia tuh vena cava inferior yang melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valva vena cava yaitu vena valvula eustachi ini. Dan nanti katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Kalau ini yang besi. Nah, kalau yang eh, terbus ini dia itu dari sinus coronarius yang melalui ostium sinus coronari yang terdapat valvula sinus coronari nanti valvula TBC dia juga tidak dapat menutup ostium. Lalu ada ventriculus dexter yang dimana itu di bagian kasarnya ini namanya trabecula canae. Ya. Nah ini ada korda tendinea. Nah, trabecula karena ini dia tuh ada tiga jenis ya. Ada papillaris, ada trabecula septomargalis. Dia itu nanti menghamilkan kayak arus listrik namanya ada bundle of his. Itu video ini konus ini septo nih. Ini septo trabecula. Oke. Next. Nah, lalu ada atrium sinister. Atrium sinisternya ada ini, ada atrium deh. Ada ada atrium left, ada right pulmonary venanya ini ada superior pulmonary vena. Dia tuh dia kalau atrium sinisternya dia dimulai sama dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior sama satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, ya, lalu ada ventriculus sinister. Dan di mana ventriculus ini dia itu pembentuk dari apicordis. Nah, apicordis itu dia di sini. Nah, ini ada kontennya yang tadi. Ini kumpulan ini muskus papilar. Nah, ini bagian anterior muskus papilar, papilaris. Nah, ini ada corona sinus. Nah, nah, selanjutnya itu ada dari katup, katup dari kor. Nah, itu dia pertama ada katup tuh valva tulang pulmonalis, dia itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang bagian dextra, anterior, sama sinistra. Nah, kalau yang anterior ventricularis, dia itu ada atau valva ada katup mitral itu ada cuspis commissuralis sinistra, ada yang bagian cuspis posterior, ada yang bagian anterior, ada yang bagian commissuralis dextra. Nah, kalau yang valva aorta, dia itu ada yang bagian sinistra, ada yang bagian dextra, sama yang bagian belakang atau posterior. Nah, kalau yang atrioventricularis atau valva tricuspidal, dia itu ada tiga, yaitu posterior, anterior, sama septalis. Nah, lalu ada vaskularisasi dari jantung. Nah, pertama itu dia tuh dari cabangan alpha ascendens, nanti dia bercabang menjadi dua, yaitu corona sinistra sama atau coronaria dextra. Nah, coronaria sinistra ini nanti dia baru menjadi dua, yaitu ada ramus interventricularis anterior LAD, dan ada ramus ramus circumflexus. Ini nanti ramus intervertikalis antara ini nanti jadi rami ini untuk gambarnya di sini. Ini ramus yang sinus ini yang LAD, ini yang ada corona dextra. Nah, kalau yang ada di corona dextra ini nanti dia contohnya dari ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior atau PDA. Ini bagiannya. Nah, ini yang sinus harus ini sinus A 3,2 yaitu ramus circumflexus yang ini. Nah, lalu ada vaskularisasinya lagi. Ini ada mayoritas vasa venosa yang dimana kor itu nanti bermuara pada sinus coronarius yang menuju atrium dextrum. Ini ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan masih banyak lagi cardia posterior. Nah,
Nah, sedangkan yang vena cordis itu cordis minimi dia itu bermuara ke atrium langsung, dextrum melalui foramina venarum cavarum. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Hmm, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Nabil Audia, NIM G00241199 dari kelompok A5, ingin menjelaskan laporan anatomi di blok 2.2 tentang sistem kardiorespirasi. Kita langsung saja. Nah, jadi laporan yang ketiga itu jelaskan anatomi dari traktus respiratorius inferior. Nah, jadi yang utama itu ada trakea. Trakea itu dia letaknya di tinggi skeletopis VC6 sampai VTH 4 atau 5 ini. Ini VTH 4 atau 5. Nah, dia itu ada pembagiannya, yaitu ada trakea pars cervicalis sama trakea pars thoracalis. Nah, penyusunnya itu dia ada cartilago trachealis, ligamen anular trachealis, sama musculus trachealis, sama jaringan pengikat elastis. Nah, di trakea ini dia itu ada bangunan penting, ya, di mana itu ada bifocardiotrachea, yaitu percabangan trakea yang nanti akan menjadi bronchus primarius dextra et sinistra, yaitu setinggi VTH 4 sama 5 ini. Nah, lalu di bifurcatiotrachea ini dia itu ada peninggian, ya, di mana peninggiannya itu namanya karina, penonjolan ya, penonjolan. Nih, yaitu fungsinya sebagai reseptor batuk sama reseptor iritan. Nah, untuk vaskularisasi dari trakea, ini ada arteri tiroidea inferior, sama itu eh, inferior, lalu ada drainase vena, yaitu vena laryngeal inferior, plexus, Reus sampai menuju vena laryngeal inferior, ini pasnya dia simpatis, yaitu truncus simpaticus, kalau pas simpatisnya itu nervus valgus, sama nervus laryngeal recurrens. Nah, lalu ada bronkus. Yang pertama ada bronkus. Nah, bronkus itu dia terbagi menjadi dua zona, yaitu ada zona konduksi sama zona respirasi. Ini bronkus primarius. Nah, bronkus primarius ini dia itu yang ini. Nah, ini yang kanan nih yang kiri. Nah, dia itu dimulai dari bifocardio yang tadi, trakea sampai hilum pulmonalis. Itu sepasang bronkius primaris dexter sama semester. Yang kiri sama yang kanan. Nah, bronkiolus yang Dexter yang kanan itu dia tuh lebih pendek, tapi dia lebih lebar sama dia tuh bentuknya tegak. Nah, kalau yang kiri dia itu lebih panjang, tapi dia lebih sempit sama dia tuh horizontal. Langsung ada bronkus secundus. Nah, bronkus secundus ini dia itu jumlahnya cabangnya itu kalau yang kanan ada 3, sedangkan kalau yang sinister dia itu cabangnya ada 2. Nah, letak sklerotopisnya yang Dexter ini dia itu masuk hilum pulmonis tinggi VTH 5, EVT 5. Nah, kalau yang kiri dia itu masuk hilum pulmonis tinggi VT 6. Nah, kalau penamaannya itu yang bronchus kundus yang Dexter itu yang pertama ada bronchus kundus epiarterialis sama bronchus sekundus hiperterialis. Sedangkan yang kalau yang sinister dia itu keduanya merupakan bronchus sekundus dari hiperterialis. Nah, lalu ada bronchus tertius. Di mana bronchus tertius ini ya kan cabangnya dari bronchus scosalina misalnya. Nah, dia itu untuk yang sebelah Dexter yang bronchus tertius Dexter dia itu eh, itunya apa oh dia ada 10 bronchi. Nah, sedangkan kalau yang sinister dia itu ada 9. Nah, lalu ada pulmo. Nah, pulmo ini dia itu ada basis, ada apex sama 2 fases sama 3 margo. Nah, yang pertama ada pulmo dexter. Pulmo dexter dia terbagi menjadi 3 lobus, yaitu ada
Labus superius ini SIC 2, labus medius SIC 4, labus inferius SIC 6. Dia itu juga ada visura oblique pulmonis dextra sama horizontalis pulmo dextra. Nah, ini bagian kanan. Jadi yang pulmo dexter. Nah, sekarang ada yang pulmo sinister. Nah, pulmo sinister ini dia itu berbeda, dia hanya punya dua lobus, yaitu dua lobus SIC 2 sama SIC 6. Nah, dia itu ada 8 sampai 9 segmen dari bulbus tertius. Nah, tadi kan yang dexter itu ada obliku sama horizontal, sedangkan kalau ini sinister dia hanya obliku. Nama dia ada limula pulmonalis. Soalnya ada radik et hilum pulmonalis. Nah, ini radik yang pulmonalis, dia itu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Nah, radik pulmonalis ini dia ditutupi sama pleura parietalis, pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Oh, ini. Nah, lalu ada hilum pulmonalis. Hilum pulmonalis yaitu daerah tempat struktur masuk dan keluarnya seperti bronkus sama vena pulmonalis sama vasa limpatika sama nervi. Nah, ini yang hilum. Nah, lalu untuk vaskularisasi dari pulmo itu dia tuh dibagi dua yaitu ada yang fungsional sama yang nutritif. Fungsional itu arteri pulmonalis, nutritif atau bronchialis. Nah, lalu ada drainase limfnya itu yang menuju ke tracheal bronchialis, lalu indikasinya plexus pulmonalis. Soalnya ada pleura. Nah, eh, pleura ini kita analogikan seperti balon, yang dimana eh ini kayak ini. Nah, kalau pleura sama pulmo, nah, sedang ini bagaikan ini pulmo. Nah, bagian yang tengah yang kena kena balon ini dia itu adalah pleura visceralis. Nah, sedangkan yang nggak kena itu adalah pleura parietalis. Nah, ruangan di antara sisi balon atau di sisi yang kena yang sisi balon yang itu adalah eh kafum pleura. Jadi yang antara parietalis sama yang visceralis tadi. Nah, oke. Lalu ada pleura parietalis. Nah, berdasarkan topografinya itu dia dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, pleura parietalis pars mediastinales, pleura parietalis pars diaphragmatica, sama pleura cervicalis. Ini yang mediastinal, ini diaphragma, yang costal cervical, diaphragma. Lalu ada potensial space, di mana dia itu ada ini recessus costomediastinal, yaitu tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan sama pars mediastinalis. Nah, kalau yang costodiaphragmaticus, dia dibentuk sama dia tuh dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica yang berisi cairan ketika berdiri. Nah, memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Vaskularisasinya itu ada pleura parietalis, ini pars mediastinalis itu arteri perikardiopenika, yang pas diaphragmatica itu arteri penika superior sama musculopenika, lalu pars costalis itu arteri intercostalis. Sedangkan yang pleura visceralis itu arteri bronchialis cabang dari aorta descendens. Lalu drainase venanya itu ada pleura parietalis sama pleura visceralis, ini nanti bermuara ke vena pulmonalis. Nah, inervasinya itu ada pleura parietalis sama pleura visceralis. Yang mana kalau parietalis dia itu timbul nyeri, kalau visceralis itu GVA itu tidak timbul nyeri. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.